pagi semua. Ayo. Baik, terima kasih untuk kehadirannya, untuk kerapihan kelas juga yang sudah dipersiapkan oleh kalian semua. Nah, untuk saat ini kita akan memulai pembelajaran dan sebelumnya seperti biasa kita akan mengawalinya dengan doa. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Ibu guru serta teman-teman semua, mari kita melakukan doa dan izinkan saya membawa doa ini dalam agama kepercayaan saya, Kristen Protestan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami akan memulai pelajaran dan Engkau jalur kami dari awal pertengahan yang berakhirnya dengan baik. Nama Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Istika yang sudah memimpin kita di dalam doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu Ibu akan mengecek kehadiran kalian supaya Ibu tahu kehadiran kalian itu apakah masih tetap seperti kemarin ataukah sudah berubah atau ada yang tidak hadir. Oke, yang pertama Aurifan hadir, Aprilus Debbie hadir, Bule hadir, Estika Radit hadir, Kalita hadir, Felix hadir, Winda hadir, Wintri dan yang terakhir Hendra. Oke, artinya semua hadir ya? Semua hadir. Lebih semangat sedikit, semua hadir ya? Begitu, artinya ketika memulai pembelajaran pagi itu harus dengan penuh semangat. Nah, untuk mengawali pembelajaran ini ada beberapa hal yang Ibu mau kasih tahu bahwa hari ini kita akan memulai pembelajaran seperti kemarin, tapi dengan materi yang berbeda, yaitu tentang rangkaian penguat daya atau power amplifier. Nah, seperti kemarin, nanti untuk pertemuan pertama ini kita akan berdiskusi ya. Kita berdiskusi, setelah itu kalian akan membuat slide PowerPoint untuk presentasi. Nah, di situ nanti ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah disiapkan. Nanti di situ Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Silakan nanti Ibu juga sudah menyiapkan kelompok-kelompok, nama kelompok dan kelompok 1 sampai kelompok 3 nanti tinggal Ibu menyebutkan, silakan berkumpul. Nah, untuk itu Ibu akan sebelum memulai pembelajaran, ada tidak yang mau mendengar cerita? Oke, ceritanya seperti ini. Ada seorang pak tua, dia tidak bisa membaca, tetapi dia hanya bisa mendengar. Tidak bisa membaca, tidak tahu membaca, tapi dia hanya bisa mendengar. Nanti silakan disimak cerita ini. Hikmah yang kalian ambil dari cerita ini nanti silakan kalian simpulkan. Nanti juga Ibu akan memberikan simpulan untuk kalian. Nah, si pak tua ini satu kali karena dia hidup di zaman yang dahulu itu hanya ada kalau mendengar informasi apa hanya menggunakan radio. Karena saat itu belum ada listrik. Nah, radio zaman dahulu itu menggunakan baterai. Jadi kalau misalnya dayanya sudah habis, tinggal dibeli baterai baru, terus dipasang, terus bisa langsung menggunakan radio tersebut. Nah, kebetulan tetangga dari pak tua ini punya radio yang biasanya tetangga ini dengar. Nah, satu kali si pak tua juga ingin untuk memiliki radio itu. Jadi akhirnya karena niatnya dia pergi bertanya kepada tetangga ini, kira-kira kalau radio ini harganya berapa dan yang paling bagus itu merek apa? Akhirnya tetangga ini bilang begini. Tetangga bilang kalau untuk harga itu yang saya pakai ini dia kisarannya 500 ribuan. Sedangkan kalau untuk
jalan beberapa hari sampai di kota, di tempat atau di toko ini. Sampai di toko ada pelayan yang melayani Patua ini. Terus Patua bilang begini, saya mau cari radio yang paling bagus, merek Sony. Tiba-tiba pelayan ini bilang, oh ada Pak. Pak maaf ini ada beberapa merek di sini, tinggal Pak pilih. Bukan beberapa merek, ada merek Sony tapi dengan kisaran harga yang berbeda-beda. Akhirnya Pak Tua ini bilang begini, saya punya uang hanya 500.000. Kira-kira dari yang ada ini, kisaran harga yang ada dan merek Sony semua yang ada ini, yang pas dengan saya uang yang mana? Akhirnya si pembeli ini, si pelayan ini angkat ini radio dan kasih ke Pak Tua. Ini sudah yang harganya 500.000 dengan mereknya Sony. Akhirnya Pak Tua ini pulang dengan senang karena sudah dapat radio. Sampai di rumah Pak Tua ini putar radio, tiba-tiba dia bilang, selamat pagi, ini bersama siaran radio Republik Indonesia. Siaran radio Republik Indonesia. Pak Tua ini marah. Marah karena apa? Di situ radio Republik Indonesia, bukan dia bilang radio Sony. Dia marah. Akhirnya dia bawa pulang kembali ini radio ini kepada penjual atau di toko ini. Setelah berdebat dengan ini pelayan, dia bilang begini, Anda ini menipu saya. Karena yang saya mau beli itu merek Sony. Kenapa saat saya putar, dia bilang radio Republik Indonesia. Kenapa yang diputar itu radio Republik Indonesia? Bukan dia bilang radio Sony. Selamat pagi radio Sony. Akhirnya pelayan bilang, betul Pak, ini radionya merek Sony. Karena berdebat begitu lama, akhirnya yang pemilik toko datang, tanya, kenapa ribut? Ini Pak Tua ini bilang begini, ini Pak punya pelayan ini sudah menipu saya karena saya mau beli radio merek Sony. Saya bawa pulang ke rumah, saya dengar dia bilang radio Republik Indonesia. Jadi artinya kalian sudah menipu saya ini. Saya sudah sia-sia datang jauh-jauh hanya mau beli radio ini, tapi yang dikasih lain. Berdebat begitu lama, akhirnya dijelaskan, tapi Pak Tua ini tidak mau mengerti. Dia tetap pada dia prinsip. Cerita stop di situ, silakan kalian lanjut sendiri. Pasti akan terjadi kegaduhan yang besar. Di baru akan terjadi perkelahian antara si Pak Tua ini dengan pemilik toko ini. Nah, dari cerita yang ada atau ilustrasi yang sudah ibu kasih, hikmah apa yang bisa kalian ambil? Hikmah apa kira-kira yang bisa kalian ambil dari pembelajaran ini atau cerita yang sudah ibu bagikan? Ada yang bisa bantu ini? Jelaskan. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran atau dari ilustrasi yang sudah ibu kasih, yaitu belajar itu bukan terbatas pada apa yang sudah kita lihat dan kita dengar. Jangan terbatas pada itu. Tapi belajar itu seumur hidup kita. Atau kita harus terus belajar selama kita masih hidup. Karena bisa saja ilmu yang kita miliki saat ini sudah kadaluarsa. Contoh, kita lihat perkembangan kalau misalnya di dunia elektronika seperti kita, perkembangan teknologi yang begitu besar. Dulunya komputer itu bisa sebesar satu buah komputer bisa sebesar satu ruangan ini. Itu baru satu ruang. Tapi karena dengan perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bisa ada yang seperti ini, laptop ibu bisa bawa kemana-mana, bisa ada handphone yang bisa kalian bawa kemana. Dulu handphone yang ada itu terlalu berat. Kalau orang bilang lempar sapi bisa mati. Tapi sekarang lihat, dia tipis sekali.
Dengan mudah kita bisa pegang, kita bisa bawa kemana saja, ya. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Dan ingat, yang tadi Pak Tua itu bersikeras bahwa dengan pengetahuan itu sudah turun. Ini memotivasi kalian untuk kalian bisa membaca, jangan hanya mau mendengar saja ilmu yang diberikan oleh guru, tapi kalian juga harus memotivasi diri kalian untuk membaca apa saja. Ya, membaca itu bukan karena paksaan, tapi membaca itu karena suka. Contoh, Oliver suka bola, dia harus baca, dia harus tahu misalnya pemain Arsenal, pemain ini dia harus tahu siapa-siapa di bagian D itu siapa, pasti dia akan tahu. Coba tanya dengan itu, pasti dia tahu. Dan membaca itu ibu sudah bilang tanpa harus dipaksa. Itu motivasi dari diri sendiri. Kalau ada motivasi dari diri sendiri, maka pembelajaran itu akan mudah untuk kalian. Dan ingat, tidak seperti Pak Tua tadi yang tertipu, ya, atau bukan tertipu, tapi dia yang tidak memahami perkembangan itu, ya. Karena ketika kita buka radio itu atau dari televisi, dia tidak tulis dari televisi. Di situ pasti ada SCTV, ya, Indosiar, ada macam-macam. Ini pasti yang suka nonton Indosiar. Nah, oke. Jadi belajarlah selama kalian masih diberikan kesempatannya atau kalian masih hidup. Nah, untuk pembelajaran ini stop di cerita situ, jangan terlalu termenung, jangan terlalu menghayal, karena pembelajaran itu masih jauh ke depan. Untuk hari ini, seperti yang tadi sudah Ibu kasih tahu bahwa kita akan belajar tentang rangkaian penguat daya atau power amplifier. Untuk itu, Ibu harap kalian bisa menyimak video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan, supaya nanti siapkan pulpen, siapkan buku untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan di dalam video pembelajaran ini. Jangan terlalu tegang, santai-santai saja. Nanti disimak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gas Info. Pada video kali ini saya ingin membahas jenis klasifikasi amplifier. Amplifier diklasifikasikan ke dalam kelas sesuai dengan konstruksi dan karakteristik operasinya. Ada beberapa klasifikasi amplifier. Pertama ada kelas A, ada kelas B, kelas AB, kelas C, lalu ada kelas lainnya yaitu B, AB, E. Karena kita bahas yang kelas A dulu. Amplifier atau penguat kelas A merupakan kelas penguat yang desainnya paling sederhana dan paling umum digunakan. Amplifier kelas A memiliki tingkat distorsinya yang rendah dan memiliki linearitas yang tertinggi dari semua kelas penguat lainnya. Amplifier kelas A menggunakan transistor simple, ini bisa transistor bimola, PET ataupun IGBT yang terhubung secara konfigurasi common critical atau pengikat bersama. Amplifier kelas A ini menggunakan 3 input 1 gelombang penuh atau 360 derajat. Letak titik kerja atau Q-point berada di pusat tipe karakteristik atau berada pada tengah PBB dengan tujuan untuk mengurangi distorsi pada saat penguatannya. Untuk mencapai linearitas dan gain yang tinggi,
Hal ini menyebabkan pemborosan dan pemanasan yang berlebihan, sehingga menyebabkan ketidakefisienan. Efisiensi amplifier kelas ini hanya berkisar sekitar 25% hingga 50%. Berikut rangkaian amplifier kelas A. Ini menggunakan konfigurasi tahun peningkat. Jadi inputnya dari kalibrasi, untuk outputnya dari kalibrasi kolektor, rekan kalibratornya diperlukan. Keyboardnya ada di tengah dan dia mematikan gelombang penuh atau 360 derajat. Sekarang kita bahas amplifier kelas B. Amplifier kelas B diciptakan sebagai solusi untuk masalah efisiensi dan pemanasan yang terkait dengan penguat kelas A sebelumnya. Amplifier kelas B menggunakan dua transistor, bisa menggunakan bipolar ataupun FET. Untuk setiap tengah bentuk gelombang dengan aktuatornya dikonfigurasikan dalam pengaturan fitur push-pull, sehingga setiap perangkat transistor menggunakan hanya setengah. Titik kerjanya ini di luar dari area, sehingga gelombang bisikan itu kurang dari 180 derajat. Sekarang kita bahas amplifier kelas lainnya. Yang pertama ini adalah kelas D. Amplifier kelas D realisasinya adalah penguat titik non-linear atau penguat PWM. Penguat kelas D secara teoritis dapat mencapai efisiensi 100% karena tidak ada TDW selama siklus bentuk gelombang tegangan dan harus tumpang tinggi karena harus ditarik hanya melalui resistor yang kecil. Lalu ada amplifier kelas F. Ini adalah penguat kelas tertinggi meningkatkan efisiensi dan keluaran dengan menggunakan resonator harmonik di jaringan keluaran untuk membentuk gelombang keluaran menjadi gelombang persegi. Amplifier kelas F mampu menghasilkan efisiensi lebih tinggi dari 90% jika pemutaran harmonik tak terbatas digunakan. Lalu amplifier kelas D ini menawarkan peningkatan pada desain penguat nanti kelas dasar. Kelas D menggunakan beberapa sel satu daya dari berbagai tegangan dan secara otomatis beralih di antara satu daya ini saat dia ikut berubah. Pergantian konstan ini mengurangi konsumsi daya rata-rata dan itu kehilangan daya yang disebabkan oleh panas yang terbuang. Lalu ada amplifier kelas I. Amplifier kelas I ini memiliki dua set perangkat titik output komplementer yang diatur dalam konfigurasi push-pull paralel. Dengan kedua set perangkat titik mengambil sampel bentuk gelombang bentuk yang sama. Satu perangkat mengalihkan setengah positif dari bentuk gelombang, sementara yang lainnya mengalihkan setengah negatif menjadi dengan penguat kelas D. Tanpa sinyal input yang diterapkan atau ketika sinyal mencapai titik persimpangan nol, perangkat kunci keduanya on dan off secara bersamaan dengan siklus kerja 50% PWM yang menggunakan sinyal frekuensi tinggi. Untuk menghasilkan setengah positif dari sinyal keluaran peranti kesakaran positif dinaikkan dalam siklus kerja dan peranti kesakaran negatif diturunkan sama dan sebaliknya. Dua arus mesin dikatakan interlevel pada output memberikan penguat bernama penguat PWM interlevel yang beroperasi pada frekuensi lebih dari 250 kHz. Terus selanjutnya ada amplifier kelas S. Ini adalah penguat frekuensi non-linear yang serupa dalam operasinya dengan penguat kelas D.
Penguat kelas S mengubah sinyal input analog menjadi pusat ilmu persegi digital oleh modulator di atas Sigma dan memperkuatnya untuk meningkatkan daya suara sebelum akhirnya dimodulasi oleh backup bandpass. Karena sinyal digital musik ini selalu on ataupun off sepenuhnya secara teoretis, nol disipasi daya, energi bisa mencapai 100% dimungkinkan. Amplifier kelas T. Amplifier kelas T ini adalah jenis lain dari desain semua speaking digital. Penguat kelas T ini mulai populer bagi saya penguat audio karena keberadaan dikomposisikan sinyal digital atau DV dan penguat suara semua fungsi saluran karena mengubah sinyal analog menjadi sinyal termodulasi lewat pulsa digital atau PWM untuk amplifikasi meningkatkan efisiensi amplifier. Desain penguat kelas T ini menggabungkan tingkat sinyal distorsi rendah dari penguat kelas AB dan efisiensi daya penguat kelas T. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian video pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi. Semoga kalian bisa mencatat hal-hal penting yang ada ya. Untuk itu, ini Ibu juga akan menampilkan apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ada dua. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan spesifikasi dari transistor EIP 41C sebagai penguat daya berdasarkan datasheet dengan tepat. Yang kedua, kalian juga diminta mampu menjelaskan sifat-sifat dari penguat daya kelas A, kelas B, kelas AB, dan kelas C seperti yang sudah ditampilkan pada video pembelajaran tadi. Ya, demikian itu tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Untuk itu, mari kita lihat materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang
Nah, untuk datasheet dan persamaan dari transistor dengan TIP 41C itu datasheetnya seperti ini. Jenisnya yaitu transistor NPN, arus kolektor itu maksimalnya 6 ampere, tegangan pada kolektor dan emitor atau VCE itu 100 volt, tegangan pada basis dan kolektor atau VBC itu sama juga 100 volt, tegangan pada basis emitor atau VB itu 5 volt, disisipasi kolektor itu maksimalnya 65 watt, frekuensi transisi maksimal itu 3 MHz, tingkatan penguatan itu dia sebesar 15 sampai 75 desibel. Suhu kerjanya dia bekerja pada suhu negatif 65 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Oke, lanjut. Siapa yang tahu gambar ini? Gambar ini dan simbol. Gambar apa? Gambar apa? Ayo coba satu orang. Coba boleh. Angkat tangan, coba berdiri yang kuat. Gambar apa? Gambar transistor. Nah, transistor ini dia terdiri dari 3 kaki. Ada kaki basis, kolektor, emitor. Nah, seperti ini adalah gambar simbol dari transistor itu. Ingat dia terdiri dari 3 kaki. Kaki basis, emitor dan kolektor. Dia kuat. Tapi sepertinya kalian sudah tidak bersemangat dan pembelajaran juga sudah terlalu siang. Nah, di sini untuk transistor ini bagaimana penggunaannya? Lihat, untuk transistor tipe TIP 41C ini digunakan untuk berbagai rangkaian elektronika, baik sebagai penguat maupun sebagai saklar atau bahasa kerennya yaitu switch. Nah, ketika digunakan sebagai saklar, transistor ini dapat memberikan beban maksimal sampai dengan 6 ampere. Nah, cocok juga untuk digunakan pada sirkuit relay motor DC atau pada lampu dynamo. Nah, ini beberapa contoh penggunaannya. Itu yang pertama pada sirkuit analog amplifier, yang kedua pada driver relay daya tinggi, yang ketiga mengontrol kecepatan motor, yang keempat rangkaian kamera besi, yang kelima untuk konfigurasi dan motor. Itu penggunaannya. Nah, transistor tipe TIP41C juga ini dia memiliki beberapa jenis transistor yang ekuivalen dengan transistor ini. Di antaranya yang sudah seperti di slide ini, yaitu ada BD711, BD911. Jadi ketika kita mencari di pasaran tidak ada tipe TIP41C, maka tipe-tipe yang ada ini bisa kita gunakan karena ini merupakan persamaan atau ekuivalen dari jenis transistor ini. Kita lihat lagi untuk sifat-sifat kelas penguat daya. Itu ada kelas A, kelas AB, kelas B, dan kelas C. Kita lihat untuk efisiensinya dan untuk suhu, pekerjaan pada suhu. Untuk kelas A kita lihat bentuk gelombangnya masih gelombang utuh ya. Itu gelombang sinus. Gelombang yang kedua untuk kelas AB itu dia sudah ada pemotongan. Dia hanya ada pada gelombang sinus, sedangkan pada kosinusnya sudah dipotong. Sedangkan pada gelombang kelas B itu gelombang sinusnya masih utuh. Masih ada gelombang sinus saja. Sedangkan gelombang pada kelas A dia masih dua, gelombang sinus dan kosinus. Yang atas itu sinus, yang bawah itu adalah kosinus. Nah, untuk yang kelas AB itu kosinusnya hanya tinggal sedikit ya.
yang di bawah ini dia 180, sehingga dia berada pada satu lingkaran penuh. Bagaimana sifat-sifatnya? Itu kita bisa lihat ada 10. Yang pertama itu dia dapat memperkuat sinyal pada arus IC itu 360 derajat dengan kualitas penguatan yang baik. Yang kedua, arus minimum tidak sampai pada titik mati atau cut off. Yang ketiga, penggunaan IC-nya sangat boros. Yang keempat, bila tidak ada sinyal input masukan pada arus kolektor, itu akan tetap mengalir sebesar arus kolektor yang disebut dengan arus bias. Nah, titik kerjanya itu dia bekerja pada tengah-tengah garis beban, sehingga untuk mencari tegangan pada kolektor dan inhibitor atau VCE itu sama dengan setengah dari VCC. Nah, untuk sifat-sifatnya yang berikut yaitu kurang efisiensi dalam penggunaan daya. Yang kelima, yang ketujuh, daya inputnya itu besar. Yang kedelapan, daya input atau PC sama dengan PC kali C, itu pada inputnya. Nah, untuk efisiensinya kita bisa lihat dia berkisar pada 25% sampai dengan 50%. Kelas A ini juga berfungsi sebagai penguat awal atau pre-amp. Yang berikut, kelas B, penguat untuk kelas B. Nah, pada penguat ini titik kerja transistor itu dia bergeser sedikit ke sebelah kiri, sehingga tepat pada titik cut off, sinyal potong. Sehingga pada penguat kelas B, pada waktu tidak ada sinyal input, IC tidak mengalir. Harus pada kolektor itu tidak mengalir, karena titik kerja itu tepat pada titik cut off atau titik pemotongan itu. Nah, seandainya ada sinyal AC, hanya sinyal berfasa positif saja yang dikuatkan, sedangkan sinyal pada fasa negatif tidak dikuatkan. Karena tadi kita lihat gelombangnya itu yang di atas yang kayak sinyal sinus itu yang gelombangnya positif, sedangkan kalau dia di bawah itu yang gelombangnya negatif. Nah, karena tidak ada maka tidak dikuatkan, sehingga sinyal outputnya hanya setengah gelombang penuh atau konduktivitasnya itu sebesar 180, karena dia berada pada kisaran kurang lebih 75%. Nah, sinyal input itu satu gelombang, sedangkan outputnya hanya setengah gelombang. Satu gelombang berarti dia terdiri dari satu bukit dan satu lembar. Sedangkan karena dia di situ sinyal inputnya hanya satu gelombang penuh, tapi pada keluarannya dia hanya setengah gelombang saja. Yaitu hanya ada positifnya saja. Bagaimana keuntungan dan kerugian dari penguat kelas B? Kita lihat untuk ini gaya pengeluarannya besar, karena itu dia 2 kali lipat dari kelas A. Sedangkan efisiensinya baik karena berada pada kisaran 70% sampai dengan 80%. Sedangkan tadi kelas A dia hanya berkisar antara 25% sampai dengan 50%. Yang berikut, dia juga sangat mudah timbul crossover, sehingga untuk menjaganya diberikan tegangan bias forward pada basis pada penguat akhir itu. Yang berikut, dia berfungsi sebagai penguat akhir karena mempunyai efisiensi yang baik. Berikut pada kelas AB. Kelas AB ini adalah suatu penguat yang titik kerjanya di antara titik kerja A dan titik kerja B, sehingga sudut konduktivitas penguat kelas A B ini dia dari 360 derajat dan lebih dari 180 derajat. Nah, rangkaian ini banyak digunakan pada penguat push pull. Sifat-sifatnya yang pertama, dia memperkuat sinyal AC lebih besar dari 180 derajat. Yang berikut, kualitas penguatnya di atas kelas B, sedangkan titik kerjanya di antara kelas A dan kelas B. Efisiensi
besar ya, dari setengah gelombang. Yang berikut sudah terdapat arus transistor yang mengalir, yaitu efisiensinya sama seperti kelas B, yaitu 50% sampai dengan 50%. Nah, rangkaian ini biasa digunakan juga pada penguat air. Yang terakhir, yaitu penguat kelas C. Untuk penguat kelas C ini, titik kerja transistornya bergeser melebihi titik cut off. Lihat, titik cut off itu dia berada di sini ya. Sedangkan dia bekerja pada bagian yang di sebelah. Kita lihat, akibatnya sinyal output baru akan muncul bila sinyal inputnya mempunyai amplitudo yang sangat besar. Atau bisa dikatakan bahwa sinyal positifnya akan muncul hanya pada amplitudo puncak saja, atau di puncaknya ini. Di sini ya. Itu sinyalnya akan muncul ketika dia bekerja pada amplitudo yang menunjukkan titik puncaknya. Sifat-sifatnya yang pertama, dia memperkuat sinyal AC kurang dari 180 derajat. Efisiensinya itu dia lebih baik dari kelas B, bahkan mendekati 100%. Yang berikut titik kerjanya di bawah titik cut off ya. Sinyal input satu gelombang, itu satu gelombang penuh, tapi outputnya kurang dari setengah gelombang ya. Kita lihat tadi bentuk sinyal itu dia tidak sampai setengah gelombang juga. Yang berikut, penguat kelas C itu banyak sekali digunakan pada rangkaian pemancar. Nah itu sebab pada rangkaian pemancar itu sangat mengutamakan efisiensi frekuensi tersebut, karena frekuensi yang tadi disebutkan dia mendekati 100%. Maka adanya harmonisasi sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan noise atau sinyal pengganggu yang ada. Nah, demikianlah materi pembelajaran yang sudah Ibu paparkan. Perbanyak literasi agar kalian lebih paham lagi apa yang sudah Ibu tayangkan tadi serta materi yang sudah Ibu paparkan tadi. Nah, untuk itu kita akan membagi kelompok di dalam 3 kelompok. Ibu harap di dalam tiap kelompok ini nanti LKPD yang ada, yang tadi sudah Ibu kirimkan ke grup kelas atau nanti juga Ibu akan tampilkan di layar. Nanti silakan kalian kerjakan LKPD itu. Terus untuk kelompoknya baik, untuk kelompoknya Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama nanti tempat duduknya di sini ya. Kelompok yang kedua di sini. Kelompok yang ketiga tetap di sini. Untuk kelompok 1 itu ada Debbie, Aprilius, Winda dan Talita. Silakan bergabung di sini. Untuk kelompok 2 itu ada Felix, Haji dan Kendra. Silakan bergabung di sini. Sedangkan kelompok 3 itu ada Estika, ada Oliver dan Mintri dan terakhir itu Bule. Ini kelompok 3 di sini. Silakan. Silakan untuk kelompok. Terus LKPD-nya silakan perhatikan.
juga. Silakan LKPD itu diperhatikan. Nah, nanti tujuan dari pembelajaran ini kita lihat kembali seperti yang tadi sudah Ibu paparkan, yaitu yang pertama menjelaskan spesifikasi dari transistor tipe untuk TIP 41C sebagai penguat daya berdasarkan datasheet. Yang kedua, kalian juga mampu menjelaskan sifat-sifat penguat daya itu mulai dari kelas A, kelas B, kelas AB, dan kelas C. Nah, LKPD yang ada, kita lihat di sini untuk kelompok 1 berdasarkan LKPD itu silakan kalian mencari literatur yang ada. Tidak perlu satu orang ke perpustakaan untuk meminjam buku supaya bisa menunjang pembelajaran itu. Ayo silakan. Satu orang ke perpustakaan dulu, ada pinjam buku di perpus untuk bisa kita pakai juga di sini. Sambil menunggu buku, silakan kalian juga bisa menggunakan handphone kalian untuk mencari literatur-literatur baik dari internet, dari YouTube, dan dari mana saja, bahkan nanti dari buku yang ada. Silakan cari literatur itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Yang berikut silakan kalian mendiskusikan. Setelah mendiskusikan, kalian membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint. Terus selesai, kalian akan diberikan waktu sekitar 40 menit. Waktunya 40 menit untuk kalian membuat kesimpulan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu, terus dipresentasikan menggunakan PowerPoint. Ya, silakan dibuat dalam bentuk PowerPoint. Nanti dipresentasikan. Nanti satu orang bisa mewakili untuk tiap-tiap kelompok untuk presentasi. Nah, untuk pertanyaan kelompok 1 itu berdasarkan LKPD yang ada, itu yang pertama, mengapa transistor tipe TIP4C itu digunakan sebagai penguat audio. Dan yang kedua, itu ini masih kelompok yang 1 ya. Kelompok 2 itu menyebutkan persamaan atau ekuivalen dari transistor tipe TIP41C dan fungsi dari persamaan itu. Yang berikut, untuk kelompok 2 itu menjelaskan sifat-sifat penguat dari kelas A dan kelas B. Sifat-sifat penguat dari kelas A dan kelas B. Untuk kelompok 4 itu dia akan menjelaskan sifat penguat dari kelas AB dan kelompok 3 ya. Kalau menjelaskan sifat-sifat dari penguat kelas AB dan kelas C. Jadi silakan boleh menggunakan literatur yang ada, bukunya sudah dibagikan. Oke, menggunakan buku yang ada, mencari referensi, bisa juga menggunakan internet ya. Jadi silakan dikerjakan, didiskusikan bersama tim kelompoknya, dan ingat dipresentasikan. Silakan. Ayo silakan dikerjakan. Nanti untuk slide pertama itu tulis nama kelompoknya, terus nama anggota-anggota kelompoknya ya. Silakan menyelesai menggunakan komputer yang ada.
buat presentasi semenarik mungkin ya.
Oke, kelompok 1 perwakilan atau orang lain untuk presentasi hasil kerja kelompoknya. Ayo kelompok 1. Ayo kita presentasi langsung lihat sebentar. Ada kelompok. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama-nama kelompok 1 Linda, Aprilus, Dewi, Tarita. Pertanyaan pertama, kenapa transistor TIP41C dapat digunakan sebagai penguat audio? Transistor TIP41C dapat digunakan sebagai penguat audio karena berdasarkan datasheet diperoleh TIP41C memiliki penguat yang cukup besar, yakni 15-75 kali kekuatan. Pertanyaan kedua, sebutkan persamaan dari TIP41C dan apa fungsi dari persamaan tersebut. Ada beberapa tipe transistor yang merupakan persamaan dari transistor TIP41C, yakni BD1711, BD199, ZDP41C, TIP41D, dan TIP41E, TIP42D. Fungsi dari persamaan tersebut adalah untuk mengganti komponen yang tidak tersedia lagi di pasaran atau susah dicari komponen aslinya. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, demikian hasil presentasi kelompok 1. Silakan kelompok yang berikut, kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ayo kelompok 2. Satu orang. Yang satu orang. Ayo cepat. Ayo. Kelompok 2. Baik, atas waktu dan kesempatan yang diberikan, saya mewakili kelompok kami, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Felix Rizky-Yandata, kedua Yendra Wata, ketiga Ratih Koryante. Suara yang keras. Soal, jelaskan sifat-sifat penguat kelas A dan B.
Sifat-sifat penguat kelas A. Pertama, dapat memperkuat signal IC 360 derajat dengan kualitas penguatan baik. Kedua, titik kerja di tengah-tengah garis bebas. Ketiga, arus minimum sampai pada titik mati. Keempat, penguat IC sangat boros. Kelima, bila tidak ada signal input masuk arus kolektor tetap mengalir sebuah IC yang disebut dengan arus bias. Kelima, kurang efisien dalam penggunaan daya. Keenam, ketujuh, daya input besar. Kedelapan, efisien 25% sampai 50%. Sifat-sifat penguat kelas B. Pertama, hanya memperkuat signal IC 180 derajat, kualitas kurang baik. Kedua, bekerja tepat pada titik mati. Ketiga, pada waktu tidak ada signal input, tidak ada arus yang mengalir di kolektor, sehingga pemakaian arusnya sangat minim. Keempat, efisien baik, yakni 75%. Kelima, signal input 1 gelombang, sedang outputnya 1/2 gelombang. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Yang terakhir kelompok 3. Ayo. Ayo kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Suara yang keras. Nama anggota-anggota kelompok: yang pertama, Wintriani Rido; yang kedua, Dulelai; yang ketiga, Estika Rangandaloto; yang keempat, Audrifan Maruf Halaman. Jelaskan sifat-sifat penguat kelas AB dan C. Yang pertama, sifat penguat kelas AB. 1. Memperkuat sinyal IC lebih besar dari 180 derajat. Kedua, kualitas penguatannya di atas kelas B. Ketiga, titik kerjanya di antara kelas A dan B. Keempat, efisiensi daya lebih baik di atas kelas A. Kelima, signal input 1 gelombang, output lebih dari 1/2 gelombang. Yang keenam, sudah terdapat arus transistor yang mengalir, efisien 50% sampai 75%. Yang kedua, sifat-sifat penguat kelas C. Yang pertama, memperkuat signal IC kurang dari 180 derajat. Yang kedua, efisiensi daya paling tinggi atau lebih baik dari kelas B, bahkan mendekati 100%. Yang ketiga, titik kerjanya di bawah titik mati. Yang keempat, signal input 1 gelombang, outputnya kurang dari 1/2 gelombang. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baik, demikian hasil presentasi dari setiap kelompok. Terima kasih. Tapi masih ada yang kurang. Slide terakhir itu harusnya sekian dan terima kasih. Ya, tapi ke depan pasti harus lebih baik lagi ya. Oke. Terima kasih juga sudah menampilkan slide yang menarik dan dipresentasikan. Nah, untuk kelompok 1 itu tadi tentang menjelaskan, coba dibuka.
Di situ tentang mengapa transistor tipe ini dapat digunakan sebagai penguat, karena jelas ya pada datasheet itu penguatannya 15 sampai dengan 75 kali. Nah di situ sedangkan pertanyaan yang kedua coba. Jangan slideshow. Jangan slideshow. Oke. Oke. Pertanyaan yang kedua itu persamaan atau yang ekuivalen dengan TIP 41C transistor. Itu ada beberapa yang disebutkan, yaitu yang ada di pasaran ya. Dan kenapa fungsi dari persamaan ini? Itu fungsinya yaitu untuk mengganti komponen yang tidak tersedia lagi di pasaran atau susah dicari komponen aslinya. Contoh, kita mau mencari komponen transistor TIP 41C. Nah ternyata di pasaran itu tidak ada. Yang ada ya seperti yang ditampilkan ini, BD711, BDT41C, BD911, TIP 41D, TIP 42D, dan TIP 41E. Nah itu bisa diganti sebagai transistor yang di atas yang kita cari. Nah untuk yang pertanyaan pertama tadi, pertanyaan yang pertama coba diulangi. Itu tentang mengapa transistor ini dibutuhkan sebagai penguat. Berdasarkan dari datasheet yang sudah tadi Ibu tampilkan dalam PowerPoint, itu di situ ada beberapa persamaan dari transistor ini, yaitu yang pertama, berdasarkan jenis transistor TIP4C ini, dia adalah jenis transistor NPN. Transistornya jenisnya NPN ya. Yang kedua, itu arus kolektornya itu 6 mA. Yang ketiga, itu VCE atau tegangan pada kolektor dan emitor itu 100 volt. Itu sama juga pada basis dan kolektor. Sedangkan tegangan pada basis emitor atau TB itu 5 volt. Nah, untuk frekuensi transisi maksimalnya itu 3 MHz. Sehingga penguatannya juga di situ tingkat penguatannya 15 sampai 75 kali. Sehingga transistor ini cocok digunakan sebagai penguat. Baik, untuk yang kelompok 2, coba ditutup dulu presentasi dari kelompok 2 lagi. Lanjut. Oke, di sini sifat-sifat dari penguat kelas A dan kelas B. Di sini sudah jelas ya. Di situ ada untuk sinyal pada arus IC-nya itu bentuk gelombangnya 360 derajat atau satu gelombang penuh. Di situ arus maksimumnya sampai pada titik mati atau cut off ya. Yang berikut penguatan pada arus kolektornya, bukan IC ya, IC itu arus kolektor. Arus kolektornya itu sangat boros. Nah, bila tidak ada sinyal input, maka arus pada kolektor itu tetap mengalir sebesar IC yang disebut dengan arus bias. Titik kerjanya berada pada tengah-tengah dari garis beban. Dia kurang efisien dalam penggunaan daya. Sedangkan daya inputnya itu juga membutuhkan daya yang besar. Terus efisiensinya bisa mencapai 20% sampai dengan 30%. Itu untuk penguat kelas A. Nah, untuk penguat kelas B, kita lihat di situ hanya memperkuat sinyal AC pada 180 derajat. Yang tadi sinyalnya gelombang yang di atas itu, gelombang sinus yang di atas. Di situ kualitasnya juga kurang baik. Dia bekerja tepat pada titik cut off atau titik mati. Yang ketiga, dia pada waktu tidak ada sinyal input, tidak ada juga arus yang mengalir pada kolektor, sehingga penggunaan arus IC-nya itu juga sangat minim. Efisiensinya baik karena di mana di situ dibilang bahwa efisiensinya adalah 70%. Sedangkan sinyal input itu satu gelombang penuh, terdiri dari satu bukit dan satu lembar. Sedangkan pada keluarannya itu dia hanya setengah gelombang saja, atau dia terdiri dari satu bukit saja.
Oke, baik. Untuk yang kelompok 3. Kelompok 3 ini sifat dari kelas AB dan kelas C. Kelas AB ini dia tidak beda jauh dari kelas A dan kelas B. Karena yang pertama itu pada sinyal AC-nya dia lebih besar dari 180 derajat. Karena kalau misalnya tadi dikatakan sinyal A itu dia 360 derajat ya. Sedangkan sinyal B itu penguat kelas B itu dia hanya 180 derajat. Tapi kalau AB dia berada di antara 180 dan 360. Jadi dia tidak bisa disebut dia 180, tidak bisa juga disebut 360 karena dia berada rentang antara itu. Oke, yang berikut kualitas pengaturannya juga di atas dari kelas B. Titik kerjanya itu tadi kalau kelas A dia berada pada tengah-tengah ya. Kalau titik B dia berada pada cut off. Nah, antara cut off dan titik tengah itulah titik kerja antara titik kerja dari penguat kelas B. Efisiensi daya itu juga lebih baik dari kelas A. Nah, sinyal input seperti biasa sinyal yang dimasukkan itu dia satu gelombang penuh dari satu titik dan satu gelombang, tapi keluarannya lebih dari setengah gelombang. Tadi kalau yang pertama kelas kelas A itu dia satu gelombang penuh ya, keluarannya tetap satu gelombang penuh dari 90 derajat. Kelas B dia hanya inputnya satu gelombang penuh, tapi keluarannya hanya setengah. Sedangkan kalau ini dia lebih lagi dari setengah. Jadi tadi pada gambar yang tadi ditampilkan itu dia lebih sedikit lagi. Dia sudah masuk lebih dari 180 derajat. Nah, sudah terdapat transistor yang sudah terdapat arus transistor yang mengalir, sehingga efisiensinya itu sebesar 50 sampai dengan 70%. Yang terakhir itu penguat kelas C. Itu fungsinya untuk memperkuat sinyal AC yang kurang dari 180 derajat. Itu dia lebih kecil lagi. Yang berikut efisiensi dayanya paling tinggi, lebih baik lagi dari kelas B, bahkan mendekati 100%. Sedangkan titik kerjanya itu berada di bawah titik cut off atau titik mati. Yang berikut untuk sinyal inputnya memang tetap sama satu gelombang, tapi outputnya itu kurang dari setengah gelombang. Jadi tadi gambar yang tunjukkan karakteristik itu dia hanya setengah gelombang saja. Oke. Terima kasih untuk hasil kerja kalian semua, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tapi ingat, untuk pertemuan minggu depan nanti Ibu kirimkan tugas melalui grup WhatsApp. Silakan nanti tugas itu diperhatikan, dikerjakan, nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk itu siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Coba dari kelompok 1. Untuk penguat kelas A itu seperti apa? Pertanyaannya, kenapa transistor itu dijadikan sebagai penguat? Kesimpulannya apa? Karena apa? Kelompok 1 ayo, kelompok 1 yang tadi presentasi. Karena apa? Karena berdasarkan data diperoleh TIP 41C memiliki penguatan yang cukup besar, yakni sebesar 15 sampai 75 kali penguatan. Oke, ada suara yang lebih besar itu Pak Firus. Ayo Bang, supaya keluar suara lebih besar lagi. Ayo. Karena berdasarkan hasil diperoleh TIP 41C memiliki penguatan yang cukup besar, yakni sebesar 15 sampai 75 kali penguatan. Oke. Kenapa transistor TIP 41C ini kita gunakan sebagai penguat? Karena kesimpulannya bahwa transistor ini penguatannya yaitu 15 sampai dengan 75 kali penguatan, jadi sangat besar ya. Oke, untuk kesimpulan dari kelompok 2, ada yang bisa menyimpulkan hasil
presentasinya itu coba disebutkan dari kelas A dulu, kelas B. Kelas A itu apa, kelas B itu kesimpulannya apa. Ayo. Dapat memperkuat signal. Ayo, suara coba berdiri. Dapat memperkuat signal IC 360 derajat untuk IC. kualitas penguatan baik. Oke, ini dia dapat memperkuat sinyal dengan penguatan yang lebih baik. Itu untuk kelas A. Kelas A. Oke, kelas B lagi. Coba Felix, kelas B. Hanya memperkuat signal AC 180 derajat, kualitas kurang baik. Kualitasnya kurang baik karena dia hanya memperkuat sinyal AC. Oke, itu salah satu dari sifat-sifat dari penguat kelas A maupun kelas B. Oke, yang terakhir kesimpulan dari penguat kelas A, kelas AB dan kelas C dari kelompok 3. Kelas AB Untuk kelas AB memperkuat sinyal IC lebih besar dari 80 derajat, sedangkan penguat dari kelas C memperkuat sinyal AC lebih kurang dari 180 derajat. Oke, yang berikut lagi untuk kelas C. Untuk penguat kelas C, ayo. Efisiensi daya paling tinggi lebih baik dari kelas B, bahkan mendekati 100%. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semua. Kalian sudah bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Maka dengan demikian, maka pertemuan hari ini berakhir ya. Tapi Ibu harap kalian pulang silakan mempelajari lebih lanjut lagi tentang penguat ini, baik dari kelas A, kelas B, kelas AB dan kelas C. Terus untuk pertemuan berikut kita akan mempraktekannya, membuat simulasi dan rangkaian ini. Ya, nanti kita buat simulasinya, simulasi dan rangkaian ini. Terus nanti masing-masing kelompok tetap mempresentasikan. Kita menggunakan aplikasi yang sama, yaitu aplikasi Livewire ya, untuk pertemuan minggu depan. Untuk itu maka selesailah pertemuan kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu harap lebih rajin lagi ya belajar, lebih semangat lagi. Untuk power-powernya hari ini cukup bagus ya. Harus ada ucapan terima kasih ya. Karena kalian telah bekerja keras hari ini ya. Ucapan terima kasih itu penting. Terima kasih itu bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Ya. Oleh karena itu, mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta satu orang untuk membantu kita di dalam rumah. Ayo ya. Baik, teman-teman, saya Ibu Guru. Sebelum kita berdoa, izinkan saya membawa doa ini dalam agama kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari pagi hari saat ini. Sekarang kami sudah melakukan pelajaran kami dengan baik pada siang hari ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Hendra karena sudah mengikuti kita dalam doa. Dan Ibu ingatkan sekali lagi, tetap belajar, karena ingat usia kalian itu masih berada pada usia di mana kalian harus belajar. Belajar itu dimulai atau dimotivasi dari diri sendiri, tidak perlu harus